Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Apabila kita mengamalkan, maka akan dicatat sebagai suatu amal yang bernilai ibadah. Yang ketiga kalinya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada semuanya, kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak sekalian, di mana pada pagi hari ini kita melaksanakan upacara dalam rangka memperingati apa? Hari lahirnya Pancasila. Panca itu apa? 5. Kalau sila itu azas atau prinsip. Ya. Jadi 5 sila yang barusan kita baca bersama-sama itu harapannya tidak hanya menjadi seremonial, tapi itu juga merupakan nilai-nilai yang harus kita implementasikan dalam menjalankan kehidupan kita selama ini. Anak-anak sekalian, kalau kita memperingati hari lahirnya Pancasila, kita mengingat beberapa hari-hari penting. Ya, kita mengingat yang namanya BPUPKI, ya, Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Kita juga mengingat tanggal-tanggal penting. Tanggal berapa itu? 29 Mei 1945, dan kita juga mengingat tanggal-tanggal penting, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Saat itulah dicetuskan sebagai 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian kalau yang kita lakukan hari ini itu sebagai perwujudan apa? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Itu bangsa besar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau, dalam bahasa Jawanya, eling terhadap jasa-jasa para pendahulu kita. Sehingga jangan sampai kita ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Proklamator, bahwa kita ini harus jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah, karena itu penting sekali. Ya. Sekarang tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah mengisi pembangunan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kami sebagai guru, tentu tugas kami ini adalah, salah satunya adalah mendidik kalian, mengajar kalian. Tugas kalian sebagai pelajar itu adalah apa? Tugas pokoknya belajar yang sebaik-baiknya. Itu cara kita di dalam mengisi pembangunan kita ini. Ya. Tentu kalau kita bandingkan antara zaman kami dulu, ya, zaman kami dulu dengan zaman sekarang, itu perbedaannya sangat mencolok. Apa kira-kira perbedaannya? Karena tahun 2045 Indonesia itu akan diberikan bonus apa? Bonus demografi 2045. Sekarang 2023, berapa tahun lagi? 22 tahun lagi. Kita itu ada bonus demografi. Apa bonus demografi? Pada tahun itu jumlah tenaga muda yang potensial itu melimpah ruah. Kami ini sudah harus diganti dengan kalian-kalian itu.
Kalau 22 tahun ke depan, generasi-generasi muda diantaranya adalah kalian ini tidak dibekali dengan kompetensi yang betul-betul diunggulkan, maka siap-siaplah menjadi penonton di negaranya sendiri. Dan bonus demografi nanti itu malah akan menjadi beban bagi kehidupan negara dan masyarakat kalau sekarang ini tidak betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari sini bisa dipahami. Jadi kata kuncinya adalah kita harus mengisi pembangunan sesuai dengan tugas kita masing-masing. 2045 itu kita ada yang namanya bonus demografi. Mari anak-anakku sekalian, mulai sekarang kita ini harus mengasah keterampilan kita, sehingga jangan sampai kita pada tahun Indonesia Emas itu kita hanya menjadi figur yang hanya menjadi beban, tapi sebagai figur yang sanggup untuk berperan secara aktif untuk mengisi pembangunan, sehingga suatu saat nanti kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Boleh tepuk tangan dong. Tadi masih yang pertama ya. Yang kedua, ya, saya sampaikan terima kasih ya. Karena apa? Karena zaman kami dulu, yang namanya cita-cita itu pasti mau ditanya ingin jadi apa? Ingin jadi pilot, ingin jadi guru, ingin jadi presiden, ingin jadi dokter. Coba zaman sekarang, kalau ditanya cita-citanya ingin jadi apa? YouTuber, vlogger, dan sejenisnya itu. Dan yang namanya dulu mindset yang namanya orang Brasil itu memang butuh waktu panjang. Tapi coba sekarang dengan era digitalisasi, untuk bisa menjadi orang yang sukses, untuk bisa menjadi orang yang berhasil, tidak memerlukan waktu yang panjang. Cukup apa? Makanya orang yang berhasil itu bukan orang yang hanya sekedar cerdas saja, adalah orang yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Era digitalisasi tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari lagi. Kamu kenal orang-orang sekarang muda-muda sekarang kan kreatif sekali. Ada nama siapa? Nama siapa? Atta Halilintar. Mana ya? Atta Halilintar. Ada namanya Ricis itu loh ya. Ria Ricis. Ria Ricis. Oh, itu penghasilannya berapa itu? Ya, hanya sekali nge-vlog setiap hari itu, kemudian ditonton sekian juta, income sudah masuk. Itu artinya apa? Mereka-mereka yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka mereka itu akan eksis nantinya. Maka manfaatkanlah HP kalian itu dengan sebijaksana mungkin. Jangan sampai kalian itu menjadi korban dari era digitalisasi, tapi kalian bisa memanfaatkan itu dalam rangka untuk memunculkan potensi-potensi yang ada, yang kalau diajar Dewantara menggunakan istilah kodratnya. Sanggup? Sanggup. Karena kemarin ketika pertemuan dengan wali murid kelas 9, itu bahkan sekolah lanjutan di SMK itu sudah berbasis digital semuanya. Ya, mulai sekarang kalian harus juga membiasakan yang seperti itu. Itu perbandingan cita-cita antara anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Apakah sekarang ini tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi? Tentu ada. Ya, harus diwaspadai terkait dengan pergaulan bebas. Gunakan kecerdasan kognitif kalian ketika ada siapalah yang mengajak kalian untuk berbuat sesuatu yang asusila. Jangan hanya menurutkan nafsu, tapi gunakan kecerdasan kognitif, gunakan imajinasi kalian bahwa itu dampaknya akan sangat hebat sekali. Pasti ada dampak negatifnya. Ya. Jadi momen peringatan hari
lahirnya Pancasila, kita gunakan sebagai perenungan bagi kita. Satu, untuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia berupa Pancasila sebagai perekat perbedaan keragaman di antara kita, keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman apalagi apa yang ada suku Daya, ada suku Sunda, itu diperekatkan jadi satu dengan yang namanya Pancasila. Itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa syukur kita juga sampaikan kepada para pendahulu kita yang betul-betul memiliki pandangan ke depan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang betul-betul memiliki potensi besar dengan perbedaan yang besar, tentu dengan potensi yang besar pula. Maka dengan lahirnya Pancasila menjadi suatu berkah. Yang ketiga, yang terakhir, dengan lahirnya Pancasila, mari kita berperang. Mari kita mengambil peran di masyarakat sesuai dengan tupoksi kita serta kontekstual kita. Dengan demikian, kehadiran kita di satuan pendidikan ini betul-betul memberikan makna, dan saya yakin, saya percaya suatu saat, dan memang sudah dimulai dari saat ini, SMP Negeri 1 Wonosalam menjadi salah satu SMP yang diperhitungkan yang menjadi dambaan khususnya di wilayah daerah Wonosalam. Saya kira itu, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.